Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua. Tentunya di The Lawyer channel YouTube Reutami dan Benua. Oke, gengs, hari ini gua akan membahas sebenarnya hal yang saat ini di seluruh media sedang bahas begitu ya, yang sedang ramai sekali diperbincangkan dan ya bukan lagi hangat ya, tapi panas gitu ya. Karena begitu banyak sekali opini yang terbentuk, banyak sekali hal-hal yang menjadi bola liar di luaran sana akhirnya dibahas. Yaitu tentang meninggalnya Brigadir J ya, kasus penembakan gitu ya yang dilakukan oleh Verdi Sambo ya, Bang Verdi Sambo di rumah dinasnya ya, yang mengakibatkan kematian daripada Brigadir Joshua atau Brigadir J gitu. Sebenarnya gue belakangan ini dari awal kejadian tersebut bergulir begitu ya, banyak sekali orang-orang yang sebenarnya minta gue bahas gitu, bang tolong bahas, bang tolong bahas. Gue di kepala gue tuh sebenarnya sangat liar sekali pada saat itu gitu. Gue banyak sekali opini di kepala gue yang timbul, yang membuat gue akhirnya tidak memilih untuk tidak membahas perkara tersebut begitu. Karena kalau gue membahas perkara tersebut dengan opini-opini gue, wah bisa mungkin tambah memperkeruh suasana, mungkin tambah membuat hal-hal yang mungkin ya tambah buat ricuh aja lah nantinya gitu. Sehingga gue lebih memilih untuk diam gitu ya, tidak membahas terlalu dalam gitu. Tetapi karena ini sudah dibuka langsung oleh Kapolri pada saat itu, oleh Kabar Eskrim juga sudah dirilis dan sudah dikatakan bahwa Bang Sambo sudah mengucapkan pengakuannya bahwa dia memang benar melakukan, dan Barada Eliezer juga sudah mengucapkan pengakuannya. Ya saya kira ini mungkin momen bagi saya untuk membahas tentang kematian daripada Brigadir Joshua begitu. Tanpa bermaksud untuk membela siapapun di sini, tanpa bermaksud untuk memperkeruh suasana, tetapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama edukasi, ya, sharing-sharing di sini. Mungkin saya punya pengalaman atau pengetahuan tentang hal-hal yang terkait begitu, yang mungkin saya bisa bagi kepada teman-teman begitu ya, bukan bermaksud untuk membela salah satu pihak, tidak begitu. Karena ya mau dibela bagaimana juga, saya juga bukan kuasa hukum daripada siapapun di sini begitu. Saya cuma hanya ingin mencoba menyoroti kasus tersebut secara objektif, secara sebagai seorang praktisi hukum ya, saya mencoba untuk berkomentar tentang perkara tersebut begitu. Nah, kita mulai dari ya mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya, bahwa awal pertama sekali kejadian tersebut bergulir dikatakan bahwa ini adalah kasus tembak menembak begitu. Kasus tembak menembak antara Brigadir J dan Barada E ya, katanya di rumah dinas. Katanya Brigadir J mencoba untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu PC ya, Ibu Putri Candrawati. Lalu setelah mencoba, lalu tiba-tiba Bu PC teriak, lalu si Barada E-nya turun, disambut dengan tembakan oleh Brigadir J katanya. Lalu di situ terjadi tembak menembak begitu. Logikanya, saya awal-awal pertama sekali waktu mendengar itu, jujur aja di kepala saya pada saat itu saya sudah menganggap bahwa ini tidaklah mungkin begitu. Ini tidak mungkin itu terjadi begitu ya. Karena kenapa? Ya saya pakai logikanya begini. Kalau seandainya saya ada di posisi Brigadir J begitu, saya menodong seorang istri jenderal, saya katakan ya, bos saya lah, majikan saya lah gitu ya, saya todong begitu. Lalu tiba-tiba katanya kan si Putri Candrawati tersebut teriak nih, wah katanya tolong apa segala macam begitu ya. Pada saat dia teriak, lalu si Barada E turun begitu. Barada E turun, yang saya tembak duluan bukanlah Barada E. Kalau Barada E nanya saya gitu, ada apa gitu, nggak bukan Barada E yang saya tembak duluan, tapi ya pastinya saya akan tembak duluan yang teriak dong. Logiknya seperti itu. Karena dia ada depan mata, yang saya todong kan Putri Candrawati gitu. Kenapa saya harus tembak orang lain yang teriak itu, yang istilahnya iniin saya gitu, menanyakan itu kepada saya begitu. Lah kalau pertanyaan berikutnya adalah, loh dia mungkin nggak berani karena ini adalah istrinya jenderal kan begitu.
Kalau memang dia tidak berani dari awal saja, dia tidak akan mungkin masuk ke ruangan itu. Sehingga saya udah menganggap ini udahlah, ini adalah sebuah cerita yang ngarang, sebuah cerita yang dibuat-buat untuk menutupin kejadian sebenarnya. Meskipun saya secara pribadi nggak tahu sebenarnya cerita yang sesungguhnya itu seperti apa. Meskipun banyak angin-angin sepoi-sepoi itu masuk ke telinga saya, ya, tapi saya lebih memilih untuk diam pada saat itu. Nah, lalu setelah bergulir kasus tersebut lama, CCTV katanya hilang dan sebagainya begitu ya. Lalu Bang Sambo mengatakan bahwa dia sudah mengaku bahwa dia adalah pelaku utamanya, dia yang merekayasa semuanya begitu. Ya saya bersyukur sekali gitu karena memang saya tahu Bang Sambo ini adalah orang yang gentle, harusnya dia bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan terbukti. Saya salut dia karena dia berhasil mengucapkan sejumlah permintaan maaf melalui kuasa hukumnya juga, dan dia bersedia untuk ditanggung untuk menanggung hukuman yang nantinya akan yang akan dia dapatkan begitu. Nah, terkait dengan pasal yang diterapkan oleh pihak penyidik kepada Ferdy Sambo begitu ya, kepada Ferdy Sambo. Di sana ada ini yang sebenarnya menjadi concern bagi saya membuat video tersebut gitu untuk membahas kasus tersebut begitu ya. Nah, di sana Ferdy Sambo ada penerapan pasal 340 pembunuhan berencana. Selain itu juga ada 338 ya. Lalu ada 351 karena ada penganiayaannya di sana begitu. Kalau 340-nya ya ini kan sah-sah saja karena memang penyidik punya hak prerogatif untuk menerapkan pasal tersebut kepada seorang tersangka yang mana memang ada dugaan keras mengarah kepada tuduhan-tuduhan tersebut kepada si tersangka begitu, sehingga ya itu sah-sah saja begitu. Tetapi kalau saya mencoba untuk kita sama-sama, sekali lagi saya objektif, saya tidak bermaksud untuk yang gimana-gimana karena saya tahu ya ini Ferdy Sambo sudah salah begitu karena melakukan itu ya itu adalah tindakan yang menurut saya sangat keliru sekali, yang menurut saya sangat fatal sekali begitu ya. Tapi kalau saya secara objektif saya ditanya begitu, pasal 340 itu adalah pasal pembunuhan berencana begitu. Barang siapa seseorang gitu ya, ketika dia ingin melakukan pembunuhan, dia melakukannya itu dengan menyiapkan perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan tersebut begitu ya. Itulah baru orang-orang tersebut bisa diterapkan pasal 340. Tapi logiknya saya adalah begini. Ferdy Sambo ini adalah seorang jenderal bintang 2 gitu ya. Dia punya pasukan, dia punya kapasitas untuk melakukan atau menghilangkan nyawa seseorang mungkin ya, tanpa ya menurut saya konyol kalau dia melakukannya itu sendiri begitu, karena pada saat di rumah itu kan ketahuan ya dia emosi akhirnya mungkin setelah dianiaya sampai katanya Brigadir J-nya sudah berlutut lalu dijambak kepalanya, lalu ujungnya katanya disuruh tembak Baradae-nya itu disuruh tembak gitu. Menurut gue itu adalah stupid things kalau itu adalah bagian daripada perencanaan daripada Ferdy Sambo itu sendiri begitu. Karena kalau dia mau merencanakan ya nggak begitu caranya. Menurut saya itu nggak, itu bukan perencanaan yang baik begitu. Itu menurut saya itu adalah kekonyolan. Karena apa ya? Dia seorang jenderal gitu loh. Saya nih, ya sorry ya, saya bukannya maksudnya membuka hal-hal yang prinsip di dalam pihak kepolisian, tapi saya mencoba untuk membangun sebuah logika begitu. Membangun sebuah logika. Kalau saya jadi Ferdy Sambo, niat saya misalnya adalah untuk menghilangkan nyawa daripada Brigadir J. Apa yang saya lakukan? Saya jenderal bintang 2. Ketika saya memberikan atensi, ketika saya memberikan minta tolong kepada adik-adik asuh saya misalnya ya, ketika saya menjadi seorang jenderal ya, adik asuh saya itu pasti tidak akan menolak begitu. Nah, kalau saya untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi itu adalah ajudan anggota kepolisian yang bisa saya setel gitu, yang bisa saya atur kemanapun pergerakannya, mungkin saya bisa lakukan seperti ini. Di dalam rumah begitu, saya minta Brigadir Joshua gitu, tolong Joshua, kau pergi belikan saya rokok gitu, tapi pakai motor aja misalnya gitu ya. Lalu setelah dia bawa motor jalan, di pertengahan jalan ditabrak oleh mobil truk atau apalah gitu bentuknya, akhirnya meninggal gitu. Atau bisa juga kau belikan dulu saya rokok atau apa gitu. Lalu saya minta anggota
kalian masukkan narkoba satu bungkus atau apa itu ke dalam motornya misalnya begitu ya. Setelah kalian masukkan, bawa dia di jalan, saya telepon misalnya siapa ya di Polda Metro misalnya dir narkobanya lah gitu, saya bilang tolong kau tabrak tuh kan gitu, kau hajar tuh gitu kan, kau tangkap tuh gitu. Atau misalnya ya dengan perintah mungkin teman-teman tahu 810 begitu kan, perintah yang ya nggak perlu saya jelaskan lah 810 itu apa, tapi teman-teman yang mungkin mau ngecek boleh ngecek lah itu apa itu ya 810. Dengan perintah 810 bisa, dengan alasan misalnya nanti dari pihak istilahnya boosternya atau sersernya datang atau tim opsnalnya datang grebek gitu ya, seolah-olah punya dalil bahwa si Brigadir J tersebut melakukan perlawanan, akhirnya dia dilakukan tindakan tegas dan terukur di sana, ya bisa saja seperti itu. Ya ujung-ujungnya tetap endingnya sama, ya meninggal, mati begitu ya. Nah, menurut saya kalau sampai istilahnya Ferdy Sambo membawa itu ke rumah, ya, lalu dia mengeksekusi dengan tangannya sendiri, menurut saya itu bukan perencanaan, tapi bisa jadi itu dilakukan secara emosional gitu. Dia melakukan itu secara emosional, mungkin awalnya dianiaya dulu. Dia niatnya adalah menganiaya dulu gitu. Dia menganiaya, dia pukul dulu, dia hajar dulu, dia patahkan dulu tangannya atau apalah itu yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan 2 ajudannya begitu kan. Setelah dia lakukan itu mungkin ada hal-hal yang membuat secara psikologi Ferdy Sambo ini semakin panas begitu. Semakin panas, semakin marah begitu, yang akhirnya membuat Ferdy Sambo memutuskan untuk mengeksekusi Brigadir J hingga tewas di sana begitu. Saya kira itu lebih masuk di akal gitu dibandingkan dengan kalau kita berbicara bahwa ini direncanakan sejak awal begitu. Nah, ini kan ya itu yang tadi saya ceritakan, saya memberikan contoh saya katakan ya, memberikan contoh yang mungkin lumrah. Mungkin kalau saya ceritakan ini di YouTube saya ini, ya kalau polisi-polisi yang melihat gitu, orang-orang yang mengerti melihat ya mungkin akan menganggap bahwa masuk di akal juga gitu, apa kata Pablo kan begitu. Tapi ya itu ya fakta yang sesungguhnya, ya harusnya bisa dilakukan seperti itu gitu. Tapi kenapa yang membuat Ferdy Sambo itu akhirnya sangat emosional lalu dia turun langsung untuk mengeksekusi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, motifnya sebenarnya. Nah, kalau kata Menko Polhukam ya ada hal-hal yang sensitif begitu ya. Ada hal-hal yang sensitif yang memang tidak bisa diungkapkan di media atau di manapun itu gitu ya. Yang mengatakan bahwa hal sensitif tersebut kalau saya bilang ya, katanya mungkin adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Candrawati gitu. Kalau saya sih agak rancu sebenarnya kalau ada pelecehan seksual itu gitu. Kenapa? Karena begini, logik ini saya kembali lagi ke logik. Di sejumlah keterangan bahwa ada isu-isu bahwa seolah-olah pelecehan seksual tersebut dilakukan di Magelang pada saat itu, sebelum mereka bergerak ke Jakarta. Jadi artinya perbuatan atau pelecehan seksual tersebut ada di Magelang. Kalau memang pelecehan seksual tersebut terjadi di Magelang lalu eksekusinya harus di Jakarta, menurut saya secara logik itu ya sangat tidak masuk di akal begitu. Suami macam apa, lalu jenderal macam apa yang membiarkan seseorang yang sudah kita duga keras melakukan pelecehan seksual terhadap istri kita biarkan lagi mengawal istri kita tuh untuk dari Magelang sampai ke Jakarta. Kan itu juga nggak masuk logika juga. Itu juga hal-hal yang menurut saya agak aneh juga kan, kalau memang pelecehan seksual tersebut benar terjadi ada di Magelang kan gitu. Setelah terjadi di Magelang, ayo udah balik dari Magelang ke Jakarta. Tapi tetap kau juga yang kawal, kan nggak masuk di akal gitu kan. Meskipun di situ Ferdy Sambo mungkin sudah diam, sudah tahu tapi dia diam begitu ya. Tapi nggak masuk di akal juga gitu. Ya sebagai suami ya kita harus sayang pasti sama keluarga kita, sayang terhadap istri kita. Nggak mungkin kita biarkan lagi istilahnya orang yang sudah melecehkan istri kita untuk biarkan dia tetap mengawal istri kita. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin gitu. Ya kecuali Ferdy Sambo punya pemikiran yang berbeda ya kita nggak paham. Tapi pun kalau memang Ferdy Sambo menganggap bahwa wah nggak mungkin lah kalau dari Magelang sampai ke Jakarta dia masih melakukan pelecehan seksual, ya nggak mungkin. Kalau memang Ferdy Sambo berpikiran seperti itu ya harusnya tidak emosi juga gitu kan. Artinya tidak sampai menghilangkan nyawa orang juga kan gitu. Tapi oke lah, itu ada logika berpikir saya yang mungkin bisa saya share kepada teman-teman.
keputusannya tetap nanti kan ada di pengadilan. Kita nggak bisa juga menjudge di awal, dan sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menciptakan opini-opini, apalagi untuk mempengaruhi penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Tidak, sama sekali tidak. Ya, saya ini hanya ingin beropini karena banyaknya permintaan daripada netizen kepada saya untuk berkomentar, untuk memberikan pemikiran saya tentang kasus tersebut begitu. Oke. Lalu bagaimana dengan para anggota Polri gitu ya, para perwira tinggi, perwira menengah begitu ya, bahkan perwira pertama ya, ada Pati, Pamen, Pama juga yang katanya terlibat dalam merekayasa kasus pembunuhan tersebut, menghilangkan barang bukti, melakukan obstruction of justice katanya, dan ya sebagainya lah. Banyak sekali opini-opini soal itu. Kalau saya ditanya begitu ya, kalau saya ditanya mengenai bagaimana tanggapan saya punya prinsip begini. Setahu saya, di dalam Polri sangat menganut satu asas. Asas itu adalah Satya Ha Prabu gitu ya. Mungkin teman-teman Polri tahu. Satya Ha Prabu itu artinya adalah setia kepada pimpinan negara begitu. Siapa itu pimpinan negara? Ya pimpinan daripada yang saat ini mereka istilahnya yang saat ini mereka bernaung begitu ya. Mungkin ada seorang pimpinan ya seperti Verdi Sambo saat ini ada di waktu itu menjadi Kadif Propam gitu. Apalagi dia jenderal bintang 2 meminta anggotanya gitu ya. Apalagi dia Kasatgasus ya. Dia adalah kepala satuan tugas khusus begitu. Dan setahu saya anggota-anggota yang pada terlibat ya merekayasa hal tersebut adalah anggota-anggota yang tergabung di dalam Satgasus Merah Putih begitu. Ya, satuan tugas khusus ini kan diberikan surat perintah khusus begitu oleh Kapolri terdahulu, dibentuk oleh Kapolri terdahulu yaitu Pak Tito Karnavian gitu. Mereka tugasnya ya banyak hal begitu. Yang mana dengan acuan satu surat tugas tersebut begitu. Segala perintah yang dilontarkan oleh kepala satuan tugas khusus tersebut adalah menjadi atensi, adalah menjadi perhatian, menjadi hal yang perlu untuk dilaksanakan oleh anggota begitu. Apalagi ya dia kepala Satgas Merah Putih tersebut. Selain itu dia juga ya Kadif Propam begitu. Kadif Propam itu ya banyak hal lah yang bisa dia lakukan untuk istilahnya membuat atau mempersulit anggota-anggotanya begitu ya, para anggota Polri di seluruh Indonesia begitu. Nah, bagi para perwira tinggi seperti Brigjen Hendra Kurniawan, lalu mungkin ada banyak lah ya, ada perwira menengah juga yang saya kenal di Polda Metro Jaya itu ada Bang Jerry Siagian gitu. Saya kenal baik dengan beliau begitu ya. Ya, menurut saya ya pasti ada kekhawatiran gitu. Ada kekhawatiran di dalam hatinya mereka jika ini tidak dilaksanakan gitu. Jika ini tidak perintahnya tidak dilaksanakan ya pasti ada kekhawatiran itu gitu. Dan mereka ya niatnya mungkin hanya melaksanakan ya tadi Satya Ha Prabu tadi itu. Dia setia terhadap pimpinannya sehingga ya dia laksanakan saja perintah itu gitu. Tetapi ya memang harus kita sama-sama telaah lagi bahwa di dalam Polri jangan kita ambil sepotong saja begitu ya. Kalau kita tahu Satya Ha Prabu bahwa seseorang anggota Polri itu harus setia terhadap pimpinannya begitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa sebagai anggota Polri ada satu pedoman yang perlu untuk anggota Polri tersebut tanamkan di dalam jiwa dan raga mereka, yaitu ada catur prasetya begitu. Yang mana catur prasetya ini akan saya bacakan, tapi saya nggak akan bacakan semua karena karena nantinya akan menjadi panjang begitu ya. Catur prasetya itu adalah sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Yang kedua, menjaga keselamatan jiwa, raga, harta, benda dan hak asasi manusia. Lalu ada 3, menjamin kepastian berdasarkan hukum, memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, ya ini 4-4-nya.
Nah, kita coba perhatikan yang kedua. Yang kedua itu adalah menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia gitu. Sehingga meskipun kita berasaskan sebagai seorang anggota Polri berasaskan tadi Satya Prabu, tapi kita juga menjiwai ya sebagai seorang insan Bayangkara itu seorang anggota Polri itu menjiwai tentang yang namanya catur prasetya di dalam di dalam hidupnya, di dalam pedomannya begitu ya. Mereka punya pedoman itu, artinya menjaga keselamatan jiwa, raga, benda, harta benda dan lain-lain begitu ya. Dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya ketika mereka, apalagi Barada Eliezer begitu, diminta untuk melakukan tindakan tersebut begitu. Di sana sudah jelas bahwa dirinya sebagai anggota Polri disuruh atau diperintahkan oleh pimpinannya untuk tidak menjaga, begitu, untuk tidak menjaga keselamatan jiwa seseorang dan tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia begitu. Apakah dia bisa menolak? Wah tentu dia bisa menolak begitu. Dia bisa menolak atau mungkin dengan cara banyak cara yang mungkin dia bisa lakukan seperti dia melarikan diri dan sebagainya begitu. Meskipun dia dalam keadaan tekanan ya, tapi dia mungkin bisa meminta perlindungan hukum bagi istilahnya para pimpinan Polri yang ada begitu ya. Yaitu saran saya bagi para anggota Polri di seluruh Indonesia mungkin next bisa seperti itu gitu. Karena kita belajar dari kejadian tersebut begitu. Tidak serta-merta semua main apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita main lakukan aja, tapi harus lebih cerdas, lebih cerdik lah kali ini. Kita lihat bahwa apa pedoman seorang anggota Polri? Pedomannya adalah menjaga keselamatan jiwa dan raga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu. Sehingga jika ada perintah-perintah seperti itu, next ya memang harus kita jangan sampai hal itu justru menjadi bumerang bagi kita. Meskipun saya paham betul bahwa di dalam perasaan daripada Richard Eliezer ini adalah, wah ini yang minta gue adalah Kadif Propam, di mana ini adalah orang yang pimpinan saya, atasan saya yang saya jaga, yang saya istilahnya saya sekarang bekerja ini atas dasar perintahnya dia. Gitu. Ya meskipun itu, tapi ya tetap harus lebih cerdik lah begitu ya. Tetap harus lebih cerdik dan mungkin ya lebih berhati-hati aja gitu, lebih berhati-hati. Saya kira itu sih yang untuk kasus. Sebenarnya saya banyak banget saya pengen ngomong soal perkara ini, tapi memang ya ada hal-hal yang menurut saya tidak layak dan tidak pantas untuk saya ungkapkan di sini. Terlalu banyak hal-hal terkait yang mungkin teman-teman ya tanpa harus saya jelaskan juga mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu juga di luaran sana, tapi ya sudahlah, saya tidak akan banyak membahas soal itu gitu. Yang pasti saya doakan ya, kita sebagai sesama manusia kita doakan yang terbaik ya. Moga-moga ini menjadi sebuah revolusi bagi di dalam tubuh Polri untuk menjadi yang lebih baik di kemudian hari. Semoga juga keluarga yang ditinggalkan oleh Brigadir Joshua mendapatkan ketabahan, ketenangan, ya, sabar, ya, karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita semua, begitu. Selain itu juga saya berpesan kepada para anggota Polri yang para perwira tinggi, perwira menengah dan perwira pertama yang mungkin terseret-seret ya, akhirnya terlibat begitu ya di dalam kasus tersebut, ikut merekayasa ya menghilangkan barang bukti, obstruction of justice, apalah itulah semua ya. Saya mendoakan semoga yang terbaik saja begitu. Ini menjadi pembelajaran, ini menjadi pengalaman bagi kita semua untuk nextnya, untuk kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik ya. Para anggota Polri ini juga bisa lebih menjunjung tinggi dan menjaga nama baik institusi Polri begitu. Dan untuk Bang Sambo, saya juga ingin sampaikan bahwa yang sabar ya, yang sabar, dan inilah saatnya untuk Bang Sambo itu merenung, melakukan introspeksi diri ya terhadap apa saja yang mungkin sudah pernah ya perbuat sebelum-sebelumnya, karena konsep hidup saya begitu. Konsep hidup saya yang saya selalu pegang adalah begini.
segala macam cobaan, segala macam hal yang mungkin saya alami begitu ya. Segala macam permasalahan yang saat ini kita alami begitu. Percaya apa tidak gitu. Ini adalah buah daripada hal-hal yang mungkin sebelumnya kita lakukan begitu. Mungkin Tuhan ingin menegur kita sebagai umatnya begitu ya. Tuhan ingin menegur kita, mengingatkan kita begitu. Ketika kita menjadi seseorang itu ada hal-hal yang tidak boleh diperbuat atau hal-hal yang mungkin boleh diperbuat yang mengharuskan kita perbuat begitu. Jadi ya yang sabar kepada Bang Sambo. Inilah momen Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Oke, itu aja yang mungkin gue bisa sampaikan. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa wah ini Pablo lagi membahas ini tapi kayaknya nggak kayak biasanya gitu kan, karena yang diucapkan juga sangat terbatas sekali dan tidak terlalu belak-belakan, karena ya itu kembali lagi karena ini adalah hal yang sangat sensitif sekali. Saya juga menjaga banyak pihak ya, saya juga menjaga karena ya jujur saja yang saya tonton, yang kita lihat sama-sama ini banyak yang saya kenal begitu, banyak yang saya tahu juga begitu ya. Saya kira ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Kita doakan saja yang terbaik gitu. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.